Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas manajemen 22B akan menyampaikan materi yang berjudul Desain Penelitian dan Proposal Penelitian. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wawan Satyo Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Sebelumnya, izinkan saya untuk membenarkan anggota kelompok 4. Untuk saya sendiri, Ufa Hasanah, NPM 22010054. Kemudian ada teman saya, Syabila Dwi Rahmawati, NPM 22010055. Anissa Aulia, NPM 22010083. Irfan Hasan Aurora, NPM 22010084. Sukma Wijaya, NPM 22010085. Ilham Anabani, NPM 22010087, dan Muhammad Rizal, NPM 22010089. Adapun beberapa topik pembahasan pada materi kali ini, yang pertama ada pengertian desain penelitian, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga variabel dan hubungan variabel, yang keempat horizon waktu, yang kelima sampel analisis, yang keenam ada pengertian proposal penelitian, yang ketujuh fungsi proposal penelitian, dan yang terakhir ada format dan bentuk proposal penelitian. Baik, pada materi yang pertama, pengertian desain penelitian akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Syabila. Pengertian desain penelitian. Desain penelitian adalah kerangka atau rencana sistematis yang digunakan untuk mengarahkan dan mengorganisasi suatu penelitian. Desain penelitian mencakup pemilihan metode, pendekatan, teknik pengumpulan data, serta prosedur analisis data yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, ada tujuan desain penelitian yang dibagi menjadi 5. Yang pertama, studi eksploratif. Yang kedua, studi deskriptif. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Yang keempat, analisis studi kasus. Dan yang terakhir, tinjauan tujuan studi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nah, nilai ini dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama atau untuk objek atau orang yang berbeda. Nah, contoh variabel adalah unit produksi, absensi, dan motivasi. Di dalam variabel terdapat 4 jenis. Yang pertama adalah variabel terikat atau biasa disebut sebagai variabel dependen, adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah penelitian. Kemudian yang kedua ada variabel bebas, adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun negatif. Variabel bebas ini biasa disebut sebagai variabel independen. Kemudian yang ketiga ada variabel moderator, adalah variabel yang mempunyai ketergantungan yang kuat terhadap variabel bebas dan terikat, di mana keberadaan variabel moderator ini mengubah hubungan awal antara variabel bebas dan terikat. Yang terakhir ada variabel perantara, adalah variabel yang muncul saat variabel bebas mulai mempengaruhi variabel terikat, di mana fungsi dari variabel perantara ini membantu mengonsepkan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Selanjutnya adalah hubungan antar variabel. Yang pertama adalah hubungan simetris, di mana variabel yang satu tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Contohnya adalah variabel tinggi badan sebagai X1 dan variabel berat badan sebagai X2 yang merupakan variabel terikat dengan variabel pertumbuhan dilambangkan dengan Y, di mana variabel terikat tersebut berhubungan tetapi tidak saling mempengaruhi. Kemudian hubungan yang kedua adalah hubungan asimetris, di mana variabel yang satu dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, di dalam variabel asimetris ini digolongkan menjadi dua hubungan, yaitu hubungan bivarat dan multivarat. Hubungan bivarat adalah hubungan antar dua variabel. Contohnya adalah variabel kecerdasan intelektual sebagai X dengan prestasi belajar sebagai Y. Kemudian hubungan multivarat itu adalah hubungan tiga variabel atau lebih. Contohnya adalah variabel kecerdasan intelektual sebagai X1, kecerdasan emosional sebagai X2, dan motivasi belajar sebagai X3 dengan prestasi belajar sebagai Y. Kemudian hubungan yang ketiga adalah hubungan timbal balik, di mana satu variabel dapat menjadi sebab atau akibat variabel lainnya. Contohnya adalah variabel rasa percaya diri sebagai X dengan prestasi belajar sebagai Y, dan keduanya tersebut bisa saling mempengaruhi atau sebaliknya. Kemudian ada horizon waktu. Yang pertama ada studi cross-seksional. Sebuah studi dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode hari, minggu, ataupun bulan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.
Contoh dari studi ini yaitu peneliti mengumpulkan data penelitian untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap sejumlah merek produk. Pengumpulan data dilakukan sekaligus melalui metode survei. Yang kedua ada studi longitudinal. Studi longitudinal adalah jenis studi di mana data pada variabel terikat dikumpulkan selama 2 batas waktu atau lebih untuk menjawab pertanyaan penelitian. Studi longitudinal membutuhkan lebih banyak waktu, usaha, dan biaya dibandingkan studi cross-seksional. Kemudian ada sampel analisis. Sampel analisis sering disebut sebagai subjek atau objek penelitian, merupakan sumber informasi mengenai variabel yang akan diolah dalam penelitian atau pembuktian hipotesis. Judul Ganev 2008 halaman 121. Sampel analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Sekaran UMA 2006 halaman 173. Sampel analisis merupakan tingkat agregasi data untuk keperluan analisis. Sampel dapat berupa individu, kelompok, organisasi, daerah, ataupun negara. Kemudian, pengertian proposal penelitian. Menurut Sugiono 2017, proposal penelitian adalah suatu rancangan penelitian yang memuat semua informasi yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian. Proposal ini diajukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau dana penelitian. Proposal penelitian adalah usulan penelitian yang diajukan oleh seseorang atau suatu badan, perusahaan, atau organisasi untuk menghasilkan suatu output tertentu atau memberikan jasa penelitian kepada sponsor atau pendukung. Singkatnya, proposal penelitian merupakan pernyataan tertulis yang rinci mengenai desain penelitian. Kemudian, ada fungsi proposal penelitian. Menurut Sugiono 2009, fungsi proposal penelitian yaitu ada 4. Pertama, pedoman penelitian. Proposal penelitian berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Proposal ini memuat semua informasi yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Dengan demikian, peneliti akan terarah dan terhindar dari penyimpangan dalam penelitiannya. Kemudian, alat untuk memperoleh persetujuan. Proposal penelitian diajukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan persetujuan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa dosen pembimbing, lembaga penelitian, atau badan pendanaan penelitian. Dengan disetujuinya proposal penelitian, peneliti akan mendapatkan izin untuk melaksanakan penelitiannya. Kemudian alat untuk memperoleh dana. Proposal penelitian juga dapat diajukan kepada lembaga pendanaan penelitian untuk mendapatkan dana penelitian. Proposal yang baik dan meyakinkan akan meningkatkan peluang peneliti untuk mendapatkan dana penelitian. Alat untuk memperoleh kemampuan berpikir sistematis. Yang terakhir, penyusunan proposal penelitian melatih kemampuan peneliti untuk berpikir sistematis. Peneliti harus mampu menuangkan ide-idenya secara logis dan sistematis dalam proposal penelitian. Selanjutnya yaitu sistematika proposal penelitian dengan menggunakan desain eksperimen. Terdiri dari 5 bab, yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, meliputi yang pertama latar belakang, yaitu uraian mengenai alasan-alasan sehingga permasalahan yang diajukan merupakan permasalahan yang layak diteliti. Yang kedua yaitu rumusan masalah, berisi permasalahan dalam skripsi yang dicari pemecahannya. Dan yang ketiga yaitu tujuan penelitian, yaitu menyebutkan secara jelas dan tegas tujuan yang ingin dicapai dari peneliti. Yang keempat ada kontribusi penelitian, yaitu mengindikasikan kemungkinan kontribusi dan aplikasi dari penelitian. Selanjutnya di bab 2 ada tinjauan pustaka dan perumusan masalah, yaitu yang pertama ada telaah teoritis, yang kedua telaah penelitian sebelumnya, yang ketiga perumusan teori, yang terakhir perumusan teoritis. Selanjutnya di bab 3 yaitu metode penelitian, berisi yang pertama jenis penelitian, yaitu berisi apakah penelitian itu deskriptif, eksploratif, atau eksplanatif. Yang kedua ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Dan yang ketiga ada rancangan penelitian. Yang keempat ada subjek data. Yang kelima ada teknik pengumpulan data. Yang keenam ada instrumen penelitian. Yang ketujuh ada kualitas dan pengujian instrumen. Yang terakhir yaitu teknik analisis data.
Selanjutnya di bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, berisi yang pertama penyusunan dan penentuan kualitas instrumen penelitian, yang kedua pelaksanaan penelitian, yang ketiga uji prasyarat analisis data, yang keempat analisis data, dan yang terakhir adalah pembahasan. Selanjutnya di bab terakhir yaitu bab 5 kesimpulan, ada 3 pokok pikiran yang harus ada dalam bab ini, yaitu yang pertama kesimpulan penelitian, yaitu jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi. Yang kedua, keterbatasan penelitian, berisi kendala yang dihadapi peneliti dalam melakukan penelitian. Dan yang terakhir yaitu saran. Saran itu argumen peneliti bagi pihak-pihak yang memanfaatkan hasil penelitian yang dapat diberikan karena adanya keterbatasan penelitian. Dan terakhir ya, selain itu juga memberikan arahan dalam penelitian berikutnya. Sistematika proposal penelitian BBU 5 terdapat non-eksperimen. Isinya yang pertama ada pendahuluan, terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis. Isinya telaah teori, telaah penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis, dan model penelitian. Yang ketiga ada metode penelitian. Isinya populasi dan sampel, data penelitian, variabel penelitian dan pengukuran variabel, metode analisis data, pengujian hipotesis. Yang keempat ada hasil dan pembahasan. Isinya statistik, deskriptif variabel penelitian. Yang kedua ada hasil pengujian asumsi, klasik, data sekunder, dan pengujian validitas atau reliabilitas data primer. Yang ketiga ada hasil pengujian hipotesis, dan yang terakhir ada pembahasan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Isinya kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Anabani, NPM saya 2201010087. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau penyusunan penelitian kualitatif lebih dari 5 bab dan lebih mengutamakan bentuk penyampaian yang efektif dan mudah dipahami. Di sini saya akan menjelaskan kelima bab yang terdapat pada penelitian kualitatif. Yang pertama atau pada bab pertama yaitu ada latar belakang, kemudian fokus penelitian, yang selanjutnya rumusan masalah, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima sistematika penulisan. Kemudian pada bab kedua terdapat kajian teori dan kajian penelitian yang relevan, yang kedua kerangka berpikir. Selanjutnya pada bab ketiga terdapat pendekatan yang digunakan, kemudian kedua objek penelitian, yang ketiga subjek penelitian dan sumber data, dan keempat instrumen penelitian, kelima teknik pengumpulan data, keenam teknik analisis data, dan ketujuh pengujian keabsahan data. Kemudian pada bab keempat terdapat analisis data, yang kedua paparan temuan, yang ketiga pembahasan. Kemudian pada bab kelima ada kesimpulan, dan yang terakhir saran. Selanjutnya saya akan membahas mengenai format dan bentuk proposal penelitian. Yang pertama yaitu adalah jenis dan ukuran kertas penulisan skripsi wajib dilakukan dengan menggunakan kertas HBS atau HBS ukuran A4 berat 80 mg. Pengadaannya dilakukan dengan fotokopi yang jelas dan bersih dengan kertas yang sama. Selanjutnya, penulisan skripsi wajib dilakukan menggunakan komputer dengan ketentuan. Pertama, jenis huruf. Naskah skripsi diketik dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman 12 GPI. Kemudian yang kedua, margin. Batas pengetikan skripsi ada 4 cm, adalah 4 cm sebelah kiri dan atas, sedangkan 3 cm untuk batas kanan dan bawah. Yang ketiga, spasi. Jarak antara baris dalam tulisan menggunakan 2 spasi. Yang keempat,
alinea baru dan jarak ketikan setiap kata pertama dari alinea baru ditulis masuk ke kanan sebesar 7 ketukan. Selanjutnya kelima, penulisan bab dan subbab. Nomor bab dan judul bab baru ditulis dengan huruf besar dan tebal dan diletakkan di bagian tengah atas halaman. Nomor bab diletakkan paling atas dan judul bab baru diletakkan di bawahnya dengan jarak 1 spasi. Setiap bab baru ditulis pada halaman baru. Subbab dan sub-subbab yang mengikutinya ditulis di sebelah kiri dengan huruf tebal dan kecil kecuali huruf pertama pada setiap awal kalimat harus ditulis dengan huruf besar. Keenam, nomor halaman dan letaknya. Nomor halaman dan letak diletakkan di sebelah kanan atas kertas kecuali halaman pertama dari bab baru. Nomor halaman untuk setiap bab baru diletakkan di tengah bawah halaman. Untuk bagian awal skripsi, pemberian nomor halaman menggunakan angka kecil Romawi. Bagian awal skripsi dimulai dari halaman pengantar, halaman daftar isi, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, halaman riwayat hidup, halaman peruntukan bila ada, halaman moto bila ada, halaman kata pengantar, halaman daftar label, halaman daftar gambar atau grafik, halaman daftar lampiran, halaman daftar singkatan atau simbol, dan halaman ringkasan. Sedangkan bagian utama skripsi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan hasil penelitian atau hasil dan pembahasan, kesimpulan daftar pustaka dan lampiran-lampiran, pemberian nomor halaman menggunakan angka Arab. Nah, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.